Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Miflia Nuraini Zufita dari nomor urut 28. Saya selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi ini dari awal hingga selesai. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai manfaat beserta contoh dari teks ulasan. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM beserta teman-teman sekelompok saya ada Kurnia Ajeng Safitri, Lina Safitri, dan Lutfi Febia Aninda. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai manfaat dan contoh dari teks ulasan, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari teks ulasan itu sendiri atau yang nama lainnya disebut resensi. Nah, untuk pengertian dari teks ulasan itu sendiri adalah teks yang memberikan penjelasan, penilaian atau penafsiran terhadap suatu karya seperti film, drama, ataupun buku. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari teks ulasan, kita akan lanjut ke tujuan kenapa teks ulasan itu dibuat. Nah, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lutfi Febia Aninda. Baiklah, saya akan menyebutkan tujuan-tujuan dari teks ulasan. Adapun tujuan dari teks ulasan yang pertama yaitu menyebutkan informasi yang komprehensif tentang suatu karya kepada pembaca yang mencakup hal-hal seperti deskripsi, konteks, dan evaluasi secara rinci mengenai aspek-aspek tertentu. Lalu yang kedua, memberikan penilaian yang sifatnya subjektif dari penulis atau si pembuat karya. Dan penulis juga bisa memberikan alasan atau argumentasi sebagai pendukung dari penilaiannya. Lalu yang ketiga, membantu pembaca dalam membuat keputusan apakah karya tersebut sesuai dengan minat atau kebutuhan mereka. Lalu yang keempat, teks ulasan dapat dijadikan bahan untuk diskusi antara mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, teks ulasan dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi bagi pengarang yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk pengembangan karya mereka selanjutnya. Lalu, saya akan menyebutkan manfaat-manfaat dari teks ulasan. Yang pertama, dapat memengaruhi pembaca untuk lebih jelas dalam melihat dan menilai suatu karya yang sedang diulas. Lalu yang kedua, sebagai bentuk media pengenalan sebuah karya. Lalu yang ketiga, sebagai bentuk penilaian terhadap suatu karya. Dan yang keempat, bentuk bukti dan perhatian terhadap karya-karya yang patut diakui dan perlu dilihat. Contoh teks ulasan novel dengan judul Hujan oleh Terelie dengan tahun terbit Januari 2016 dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama dengan jumlah halaman 320 halaman dengan genre drama. Pendahuluan, novel Hujan karya Terelie berhasil menjadi salah satu novel yang dapat menyentuh hati masyarakat. Ulasan, pembaca akan merasa memiliki banyak keterkaitan dengan novel ini, mulai dari bagaimana masalah terus menerpa tapi harus dilalui secara sesama dan bersama-sama. Rasa cinta, amarah, suka, dan duka pun terpancar dari kisah keseharian yang terjadi dalam novel ini. Novel Hujan memiliki jumlah tokoh yang sedikit tapi kuat. Tokoh utamanya adalah Lail, seorang perempuan yang menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal dalam bencana alam. Betapa kuatnya Lail menyaksikan sendiri bagaimana ibunya tidak selamat dalam kejamnya bencana alam itu. Dari sinilah cerita novel Hujan dimulai. Lail kemudian memiliki motivasi lebih supaya ia bisa membantu menyelamatkan orang lain. Ia memutuskan menjadi seorang perawat. Terelie pun ternyata tidak bosan memberi kejutan pada setiap novelnya. Pada novel ini juga dipenuhi kejutan dari pemutar balik alur atau plot twist yang khas. Evaluasi, pemutarbalikan alur khas
ala Terelie masih menjadi aspek unggulan dalam novel Hujan. Dapat dipastikan bahwa pembaca tidak akan menduga bahwa berbagai plot twist yang ada di dalamnya. Cerita sangatlah menarik dan juga mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa yang digunakan sederhana tapi tetap indah. Namun, ada beberapa peristiwa yang terkesan terlalu dipaksakan, salah satunya ketika terjadi bencana alam yang besar, tapi masih ada bangunan yang utuh. Padahal seharusnya bangunan dari rumah-rumah itu ikut runtuh mengingat skala bencana yang sangat besar. Rangkuman atau penutupnya, cerita dalam novel Hujan sangatlah menarik, ditambah dengan penokohan yang memiliki ciri khas, kuat, dan terfokus dapat membuat pembaca semakin merasa terkait dan terhanyut oleh ceritanya. Belum lagi melalui plot twist khas Terelie, pembaca akan dibuat untuk merasa berdebar-debar dan penasaran dengan akhir kisah di dalamnya. Poin-poin penting dalam mengidentifikasi contoh teks ulasan. Yang pertama itu ada orientasi atau pendahuluan, yang kedua itu ada tafsiran atau isi ulang atau interpretasi, yang ketiga itu ada evaluasi, dan yang terakhir itu ada rangkuman atau penutupan. Selanjutnya saya di sini akan memberikan contoh lagi tentang contoh teks ulasan dari cerita novel Bumi Manusia. Judul Bumi Manusia, tahun terbit 1980-an. Penerbit Lentera Dipantara, penulis Pramodia Anantatur, jumlah halaman 386 halaman, genre atau kategori drama histori. Orientasi. Novel Bumi Manusia merupakan buku pertama dari tetralogi karya Pramodia Anantatur. Novel ini ditulis saat beliau diasingkan di Pulau Buru. Masalah sosial yang terjadi di masa kolonial Belanda pada masa itu yaitu kedudukan pribumi yang sangat direndahkan oleh Belanda dan keturunannya. Yang kedua, interpretasi. Cerita dalam novel ini diawali dengan pengenalan tokoh utama yaitu Mike, seorang laki-laki pribumi yang belajar di sekolah para keturunan Eropa dan bangsawan pribumi. Pada masa itu pribumi sangat dianggap rendah walaupun di tanah kelahirannya sendiri bakal lebih rendah daripada keturunan Eropa murni dan keturunan Indonesia. Maka dari itu banyak pribumi yang takut mengakui kepribumian mereka. Evaluasi. Novel ini sadar akan pesan dan penggambaran peristiwa yang terjadi pada awal tahun 1090 melalui tokoh Mike. Pramodia memberikan pesan tersirat bahwa dalam menghormati seseorang bukan karena jabatan dan kedudukannya, melainkan karena mendidik mengerti yang baik, kepintaran, dan kebijaksanaan. Di sisi lain, novel ini juga menggambarkan masyarakat, adat, dan pemikiran pribumi yang masih takut akan terobosan dan perubahan baru pada masa itu. Rangkuman novel ini merupakan salah satu novel fiksi yang layak untuk dibaca. Selain menjadikan peristiwa yang terjadi pada masa kolonial Belanda, novel ini juga syarat dengan pesan moral. Penulis juga menyampaikan dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Meski di awal beberapa bab terjadi pengulangan cerita, tak hanya itu, sampul novel ini juga sesuai dengan isi cerita yang mengambil suasana tahun 1090.